Bapak-bapak, saya pindah ke ini dulu. Ada pertanyaan dari akun Instagram kami sebelum saya terima penelpon. Dari akun Instagram @Rizka Dalia. Dalam kondisi normal saja, banyak variabel yang harus diperhatikan, apalagi di tengah pandemi. Apakah mungkin ini bisa benar-benar diselesaikan dengan baik Desember nanti? Ya, begitu. Kemudian akun Instagram @arif1720. Jangan sampai ada politik bansos di tengah pandemi ini. Bagaimana pengawasannya, Pak? Mungkin yang nanti politik bansos Pak Sutarmin begitu. Pak Tanwir bisa jawab, Pak. Apakah mungkin ini benar-benar diselesaikan begitu, Pak? Semua tahapan di tengah pandemi ini, Pak? Ya, ini kan ikhtiar ya. Ini niat kita. Bahwa pandemi ini kita tidak tahu kapan berakhir. Nah, ini kan juga bukan kiamat. Ya. Jadi harus kita hidup. Bukankah Charles Darwin pernah bilang, kan? Bukan karena kau kuat, bukan karena kau pintar. Yang bisa bertahan hidupnya bisa menyesuaikan diri. Nah, apa yang kita lakukan sekarang adalah berusaha melaksanakan pemilihan ini dengan melakukan adaptasi. Adaptasi kita yaitu penggunaan protokol COVID yang ketat terhadap semua tahapan. Ya tentu kita berharap. Saya kira juga menjadi rule ya, menjadi model. Kalau ini berhasil, bisa menjadi model ke depan. Karena saya kira dengan situasi seperti ini, kita harus siap dengan situasi dan kondisi apapun. Ketua KPU sudah menyatakan itu, ini akan jadi pertarungan besar, Pak. Pak Arief Budiman menyatakan itu. Dan semua ini sudah dikoordinasikan ke seluruh daerah, Pak, termasuk Sulawesi Tengah. Oke, kita akan penelpon dulu sebelum Pak Sutarmin akan jawab dan saya akan lanjut ke Pak Samsul nanti. Selamat malam. Kami membuka line telepon 0451452414 bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami. Saya ke Pak Sutarmin. Pak Sutarmin, agak sedikit kita melebar begitu, Pak. Politik bansos, pengawasannya, Pak? Iya. Karena kita ada di pandemi, ada beberapa juga mungkin kepala daerah yang akan menjadi petahana begitu? Ya, baik. Jadi kalau politik bansos memang dalam ketentuan Undang-Undang 10/2016 menyebutkan bahwa petahana itu dilarang melakukan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon. Nah, jadi memang cuma sampai hari ini memang ada problem dalam penegakan pasal itu. Karena unsurnya adalah pasangan calon. Sementara sekarang ini belum ada penetapan pasangan calon. Belum ada penetapan. Kita mungkin nanti akan bicara panjang nanti di saat yang cuma lain. memang di jauh-jauh hari Bawaslu sudah 3 kali menyurat kepada semua kabupaten kota, baik yang pilkada maupun tidak pilkada, untuk tidak adanya politik bagi-bagi bantuan ataupun politik bansos. Jadi kalau warning dari Bawaslu itu sudah cukup panjang, jauh sebelum ada COVID ini dinyatakan sebagai pandemi, kami sudah menyurat, dan ini kali ketiga kami sudah melakukan. Tapi Bawaslu sendiri melihat akan ada potensi begitu, Pak? Kalau potensi pasti besar. Pasti ada. Dan yang berpeluang untuk melakukan itu adalah petahana yang punya akses kepada kekuasaan. Kalau orang yang baru mau menantang, biasanya itu dia akan menaati semua protokol yang diterapkan oleh KPU dan Bawaslu. Nah, dalam temuan kami kemarin waktu pilkada memang ada potensi itu. Tapi unsurnya ini yang belum pas di. Baik. Kita akan bahas mungkin nanti di sesi khusus untuk begitu. Saya ke Pak Samsul. Pak Samsul, ada disampaikan tadi LO, Pak, atau tim penghubung. Harusnya seperti apa tim penghubung bisa berkoordinasi bersama KPU, Bawaslu, dan juga calonnya, Pak? Ya, jadi memang posisi liaison officer ya, itu sebetulnya sangat penting sekali dan sangat strategis sekali terutama di desa kelurahan. Tapi kemarin karena mereka tidak bisa menempatkan LO-nya di desa-desa, maka kami mengharapkan paling tidak di kecamatan itu dan bisa paling tidak di kecamatan terputus, Pak. Tadi kita harusnya menerima telepon. Silakan dilanjutkan dulu, Pak Samsul. Karena apa? Sebetulnya akan banyak konsekuensi yang akan muncul terkait dengan ketidakadaannya tim LO ini. Oke, Pak Samsul mohon maaf. Kita terima penelpon dulu. Selamat malam, Dialog Publik. Selamat malam, Dialog Publik dari Sulawesi Tengah. Ya, teman-teman bisa monitornya lebih dibesarkan. Oke, dengan Bapak? Dengan Pak Amiruddin di Palu. Pak Amiruddin, silakan Pak Amiruddin dengan pertanyaan Anda. Saya sangat menarik pembahasan malam hari ini. Panwaslu, ada KPU. Jadi saya mohon juga para petugas dari Panwaslu dan KPU harus sinergi. Jangan ada gontok-gontokan antara Panwaslu dan KPU. Kemudian mengenai adanya money politik di dalam hal pilkada nantinya ini tahun 2020, saya rasa Panwaslu lebih berperan aktif di dalam pengawasan ini. Jadi jangan juga nanti ada anggota dari Panwaslu berpihak kepada dari calon-calon tertentu, sehingga nanti
bisa membawa dampak negatif kepada para masyarakat. Jadi kami juga himbau kepada Panwaslu dan KPU, apabila petahana ada permainan dalam bansos, itu kan sudah ada aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh pihak KPU. Nah, kemudian salah satu yang paling kami dapatkan, banyak temuan-temuan pemilik kandang. Nah, ini harus diperhatikan. Biasanya kalau mau pencoblosan itu ada saja terbit surat panggilan yang siluman. Oke. Nah, jadi tugas Panwaslu kami mohon diperketat itu. Baik. Jangan sampai ada orang meninggal Masih masih ada surat terpanggil. panggilannya. Ada juga orang yang tidak ada KTP-nya tapi tidak bisa mencoblos. Baik. Tidak ada surat panggilan. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Amir. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Pak Tanwir bisa jawab semua itu dan juga Pak Sutarmin. Saya kembali ke Pak Samsul. Pak Samsul, jadi harusnya tim penghubung itu apa sih yang akan menjadi tupoksi mereka begitu, Pak? Terutama terkait dengan pendukung-pendukung yang tidak bisa ditemui oleh petugas verifikator. Itu yang paling penting karena kan tidak mungkin dalam rentang waktu 14 hari ini teman-teman tim verifikator itu harus menunggu sampai dia ketemu, karena kan tidak semua pendukung itu bisa ditemukan di alamat sebagaimana tertera dalam KTP atau tidak bisa di rumah. Ada mungkin yang pada saat didatang sementara keluar kota atau ada yang sedang di kebun atau misalnya kan tidak mungkin didatangi berkali-kali, sementara banyak pendukung lainnya yang harus dikunjungi oleh tim petugas verifikator. Sehingga disinilah peran dari tim penghubung LO ini untuk kita memberikan kesempatan kepada mereka-mereka yang tidak ditemukan, ya, yang tidak ditemukan oleh tim verifikator ini, dengan bantuan tim LO ini bisa dikumpulkan mereka. Nah, karena kita melaksanakan pemilihan dengan protokol COVID, maka kalau sebagaimana ketentuan yang lama, kita tidak bisa mengumpulkan mereka itu berkerumun. Jadi kita mengumpulkan mereka dalam satu waktu, misalnya per 5 orang gitu. Nah, disinilah perannya LO. Kalau misalnya dia tidak bisa mengumpulkan orang-orang, maka sampai batas akhir pelaksanaan verifikasi faktual tentu orang ini kita nyatakan tidak memenuhi syarat. Karena apa? Tidak bisa ditemukan. Tidak bisa memberikan pernyataan bahwa dia mendukung bakal pasangan calon itu. Ada regulasi yang mengatur regulasi mekanisme kerja tim penghubung ini? Ada. Pak? Di dalam PKPU sangat jelas. PKPU juga diatur? Di dalam peraturan KPU, maka itu saya sangat sampaikan kepada teman-teman KPU Kabupaten Kota. Ini penting disurati, kemudian bila perlu sampaikan bahwa keberadaan LO itu bukan hanya himbauan, hanya seruan, tapi memang kewajiban dia harus ada di sana untuk memberikan dukungan, fasilitasi, sebagaimana diatur dalam PKPU kepada tim verifikator kita. Nah, ini makanya penting supaya nanti ketika proses rekap dia bisa menerima bahwa orang-orang yang dinyatakan TMS itu memang tidak bisa diterima. Nah, misalnya juga ya, ada orang-orang yang karena satu hal berada di luar kota, tugas belajar atau ada yang sedang sakit gitu ya. Nah, kita sebetulnya punya metode untuk memverifikasi faktual itu tidak harus berhadap-hadapan. Kita boleh dengan memanfaatkan teknologi informasi, yaitu melakukan apalagi di saat pandemi begitu, video Pak. call. Iya, bagi mereka misalnya yang terpapar, ternyata kita oh Pak, si A ini sedang dirawat, dia terpapar, tapi dia ada namanya dalam daftar dukungan. Nah, kita memverifikasi orang ini, kita tidak akan mendatangi langsung, tapi dengan memanfaatkan teknologi informasi, kita melakukan panggilan video call. Dia bisa memperlihatkan KTP-nya, untuk meyakinkan, ya tentu didampingi oleh teman-teman pengawas juga gitu, supaya meyakinkan bahwa orang yang kita verifikasiin benar orang yang sama, yang namanya sebagaimana tertera dalam formulir dukungan. Yaitu form D11. Pak Sutarmin, ketika Bawaslu dituntut untuk melakukan pengawasan kepada tim penghubung, jika misalnya ada yang sakit, apalagi maaf begitu misalnya terpapar COVID-19, tim Bawaslu pun juga akan siap begitu, Pak, dari Bawaslunya sendiri. Jadi mekanisme kerja teman-teman di bawah ketika menemukan ada hal-hal tertentu yang dilakukan oleh teman-teman penyelenggara, kami ada namanya rekomendasi. Rekomendasi ini kami selalu dipenuhi, dilaksanakan oleh KPU. Misalnya, kemarin ada temuan di Desa Matako, Kecamatan Tojo Barat, Kabupaten Tojo Una-Una. Ada 2 PPS dari teman-teman KPU ini yang namanya dicatut dalam daftar dukungan. Nah, kalau ini kita biarkan oleh Bawaslu biarkan, ini akan memperlambat kinerja teman-teman pengawasan. Karena angkanya hampir 1.000 orang di situ harus diverifikasi faktual. Sementara 2 tidak bisa bekerja. Oleh karena itu kami rekomendasikan
ada klarifikasi internal teman-teman KPU, ada mekanismenya. Setelah selesai kami nyatakan mereka steril, terjaga integritasnya, kami rekomendasi untuk bekerja kembali. Karena kalau tidak demikian, ini akan menghambat kerja verifikasi faktual. Oke. Ya, kira-kira ya itulah artinya teman-teman KPU ketika menemukan itu biasanya dengan kami. Jadi Baik. kalau misalnya tadi Pak Amiruddin menyampaikan, Iya, saya langsung ke Pak Amiruddin. Sering gotong-gotongan tidak ini Pak, Bapak-Bapak? setahu saya sih Aman-aman Pak ya? ya biasa aja. Kalau Aman-aman ya? Iya, aman. Biasa Pada level kalaupun bawah juga saja biasa ada itu. miskomunikasi biasa gitu Itu Pak? biasanya di level bawah biasanya. Level bawah aja itu. Biasanya teman-teman di kecamatan itu gontok-gontokan kalau tidak dapat data ya. Biasanya Bawaslu menjamin netralitasnya juga Pak? sampai hari ini kalau ada teman-teman, kami membuat posko pengaduan. Oke. Kalau ada teman-teman Bawaslu yang dikasihkan tidak netral, itu biasanya langsung kami singkirkan. Oke, baik. Langsung disingkirkan Pak. Oke, kita ke penelpon saja. Selamat malam. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sofyan, silakan Pak Sofyan. Ya, menyangkut masalah verifikasi faktual perorangan, saya kira harus segera dipisahkan ya antara instansi-instansi yang tercatut katanya begitu. Oke. Artinya jangan sampai ini memberikan shock terapi kepada masyarakat Ya. bahwa seolah-olah calon perseorangan itu mendapat dukungan daripada instansi-instansi yang terkait. Apalagi di situ ada TNI, ASN. Ini harus segera dipisahkan. Sebab kalau tidak, image orang itu akan timbul bahwa yang bersangkutan itu menggunakan instansi yang terkait. Dan ini tugas KPU segera memisahkan ini. Oke. Karena image-nya tidak baik ke depan. Baik. Artinya serahkan sepenuhnya pada mekanisme perundang-undangan yang berlaku. Baik, baik. Ya, saya kira Terima demikian kasih. pertanyaan saya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sofyan. Selamat malam. Ya, Ya, malam. bisa dilanjutkan Pak Tanwir. Sebelum ke Pak Sofyan tadi, jadi saya mengulang lagi menegaskan kembali KPU dan Bawaslu pun akan seiring sejalan tentunya Pak. Terutama kalau masalah tahapan khusus verbal ini Pak. Ya, saya kira sukses pemilu, sukses penyelenggara. Ya. Sukses penyelenggara berarti sukses KPU dan Bawaslu. Kan? Jadi tidak ada kata lain, ini harus seiring, harus sejalan. Kan? Meskipun di satu sisi Panwas atau teman-teman PKD ya sekarang ya, pengawas desa itu tetap harus mengawasi, ya, memastikan bahwa teman-teman ad hoc juga di tingkat bawah, di tingkat PPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini sesuai dengan peraturan yang ada. Kalau melenceng dari situ ya harus ditegur. Kan? Karena kalau tidak ditegur siapa Pak? Jadi harus bersinergi. Kami juga berharap seperti itu kepada teman-teman ad hoc. Selalu melakukan koordinasi dengan teman-teman di Bawaslu atau di Panwaslu, ya di Panwas di tingkatannya Oke, masing-masing. baik. Tadi ada pertanyaan juga dari Pak Amiruddin Pak. Tapi memang kita agak out of topic kita begitu ketika ada surat panggilan orang data yang, pemilih. ya, orang Ya. yang sudah meninggal begitu Pak, atau ada memang hal-hal yang berkaitan dengan data pemilih, daftar pemilih ke TPS nanti itu Ya. seperti apa kemudian akan menjamin ini semuanya Pak Tanwir? Saya kira memang kami tidak bisa pungkiri karena begini, kita juga ini kan kadang masyarakat kita tidak tertib administrasi, Oke. ya. Di DP4 yang kami terima boleh jadi masih ada orang yang meninggal yang ada di situ. Kenapa? Sebab dia tidak mengurus surat keterangan kematian. Nah, sementara pasti Dukcapil tidak akan mencoret orang ini. Sehingga kemudian kalau ini terlewatkan atau tidak terverifikasi dengan bagus pada saat coklik, maka nama ini akan kembali muncul. Nah, makanya dari awal ini harus memang kita antisipasi bersama-sama. Ada daftar pemilih sementara. Disitulah harusnya masyarakat punya hak untuk mengetahui dan diinformasikan bahwa nama mereka terdaftar tidak. Oke. Kan? Pak Tanwir, ketika 9 Desember kita sudah mulai merancang begitu Pak, artinya rancangan pun juga dari KPU ketika 9 Desember tidak termasuk dalam DPT, apa yang harus dilakukan Pak? Hak suara tentunya akan diberikan dong Pak? Ya tetap. Apa yang bisa kan dibawa, mekanismenya Pak? ada. Ini kan Apa yang- daftar pemilih khusus, Oke. ya didaftar dalam DPK. Oke. Ada mekanismenya. Jadi Tapi saya kira kan menuju ke sana masih panjang, ini Masih masih panjang. banyak ruang kita Baik, ini. baik. Dan Dan kita- keterlibatan masyarakat itu mutlak di sini. kita masih akan sangat banyak membahas begitu Ya. Pak, untuk nanti sampai kepada 9 Desember Ya, gitu. betul. Saya ke Pak Samsul. Pak Samsul, ketika ada nama-nama yang tercatut tadi seperti usul atau saran dari Pak Sofyan harusnya ada pemisahan begitu Pak, sehingga kemudian tidak menimbulkan image yang buruk begitu yang nama-nama dicatut. Seperti apa Pak? Ya, kalau mekanisme di KPU
yang mereka pada saat mulai dari verifikasi administrasi sebetulnya kan ini sudah terdeteksi. Cuman kan biasanya fakta yang kita dapatkan misalnya ada dalam KTP orang yang tertulis pekerjaannya ASN atau TNI Polri. Tapi ternyata orang ini 3 bulan yang lalu itu sudah pensiun sebagai TNI atau sebagai Polri atau ASN. Tapi di dalam KTP masih tertulis namanya itu TNI Polri. Nah, makanya kita harus lanjutkan untuk memverifikasi pendukung ini sampai verifikasi faktual. Kita mau tanya langsung, apa benar Bapak masih TNI Polri? Ternyata benar, dia sudah 3 bulan yang lalu itu pensiun atau 6 bulan yang lalu itu pensiun sebagai TNI, sehingga terpenuhi syarat dia mendukung. Nah, berkaitan dengan pemisahan, memang kita tidak memisahkan secara spesifik dalam instrumen kertas kerja PPS, tapi orang-orang ini langsung kita nyatakan TMS. Dan ada pernyataan, kita memberikan satu lembaran, namanya lembaran berita acara BA5, itu yang mereka isi. Bahwa mereka itu dinyatakan tidak memenuhi syarat karena bersatu sebagai ASN, TNI Polri, dan dari situlah kita akan bisa mengetahui. Kalau yang diharapkan itu pemisahan, yang melalui lampiran kertas kerja, lampiran BA5, yang mereka harus tanda tangan. Baik, Pak Sutarmin, pengawasan Verfak begitu akan berbasis sensus memang Pak? Dan bagaimana koordinasi dengan PPK dan PPS sejauh ini? Kalau sampai hari ini, tadi siang kami di Bawaslu Provinsi melakukan rapat evaluasi live dari masing-masing kecamatan. Kami temukan tidak ada kendala, kecuali misalnya di Ampana TT di Kabupaten Tojo Una itu sangat lambat progresnya, 26%. Itu karena 4-5 desa di atas itu lagi kondisi banjir. Baik, jadi agak susah untuk mobilisasi ke sana. Teman-teman PPS, Panwas itu masih kesulitan menyeberangi itu, termasuk juga di Bokan Kepulauan, yang di Bangkurung dan sebagainya, karena lagi musim ombak tinggi. Nah itu seperti apa kemudian Pak? Treatmentnya apalagi ketika jaringan komunikasi pun juga putus? Kalau sampai hari ini kami lihat, misalnya di Ampana TT, itu memang komitmen teman-teman PPS, PPK dan sebagainya, itu masih tinggi, bahwa ketika reda ini bisa ada kesempatan mereka akan menyeberang. Misalnya di Kecamatan Ulu Bongka, Desa Kasiala itu dari ibu kota kecamatan itu hampir 10 jam itu melewati Sungai Bongka. Tapi hari ini selesai juga mereka melakukan verifikasi faktual. Artinya teman-teman di bawah ini, baik PPS, PPK dan sebagainya ini, penyelenggara pemilihan ini luar biasa militannya. Nah tapi begitu dengan kondisi alam, ya kita sampaikan bahwa keselamatanmu itu yang paling utama. Militansi akan terus terjaga Pak? Saya yakin itu. Yakin, karena kami dalam setiap BIMTEK, baik teman-teman PPS, bahwa di penyelenggara pemilihan itu adalah bagian setitik kontribusi bagi pembangunan demokrasi menuju kesejahteraan yang lebih baik. Kira begitu. Militansi dari bakal calon, perseorangan pun juga, apa yang diharapkan dari Bawaslu begitu Pak? Artinya mereka pun juga dengan mendukung asas-asas yang kebenarannya begitu, sampai kemudian tidak ada data yang ganda ataupun juga pencatutan nama begitu, apa yang harus disampaikan oleh Bawaslu? Ya, sampai hari ini kami Bawaslu hanya mengomentari yang masih prihatin aja. Karena kami masih menemukan ASN, TNI Polri dan sebagainya. Tetapi memang ASN memang kita tahu di Bawaslu itu memang ada Perbawaslu yang mengatur tentang bagaimana Bawaslu mengawasi netralitas ASN, TNI dan Polri. Ketika nama-nama ini terdapat dalam dalam B11 KWK, itu teman-teman langsung melakukan klarifikasi yang bersangkutan. Betul tidak? Begitu tidak, sudah langsung TMS. Punishment terberat nantinya? Pasal 185 di Undang-Undang 10.2016 menyebutkan setiap orang yang melakukan pemalsuan dokumen terhadap pasangan calon perseorangan itu ada ancaman pidananya 36 bulan paling singkat, paling lama 72 bulan. 36 bulan hingga 72 bulan. Punishment untuk bakal calon, Pak? Ya, itu pasangan calon. Itu pun juga bakal calon. Betul. Oke. Karena subjek pelakunya adalah setiap orang. Apa ini jeratan juga bisa menjerat tim penghubung nanti? Saya rasa semuanya. Semuanya. Jadi setiap semuanya, orang. Pak. Setiap Karena orang. setiap orang. Oke. 36 hingga 72 bulan. 72 atau bulan. denda 36 juta atau 72 juta. Oke. Terakhir Pak Sutarmin sebelum saya kembali ke KPU. Apa yang sebenarnya harusnya dilakukan on track aja sih Pak bakal calon perseorangan ini Pak, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan ataupun juga kesalahan begitu Pak dalam pendaftaran bakal calon nanti? Iya. Saya pikir itu yang menjadi keinginan kita semua, bahwa pasangan calon LO yang baik di kabupaten, kecamatan dan desa itu menyampaikan data dengan data yang benar, jangan mencatut dan sebagainya, karena ini juga selain merugikan yang bersangkutan. Kebayang kalau dia penyelenggara pemilihan, dia besok harus terima honor dari KPU dan dari Bawaslu, tiba-tiba namanya ada dalam terpendukung, ini disanksi dia Pak. Jangan dulu bekerja, menunggu namanya bersih diklarifikasi. Artinya rezekinya dia tertahan.
resikonya bagi pasangan calon, dia punya pendukung menjadi berkurang. Dan jeratan pidana tadi bisa menjerat, Pak? 36 bulan sampai 70 bulan itu lama, Pak. Sangat lama. Ya, sangat lama. Harus diperhatikan Betul. baik LO ataupun juga Pasangan pasangan calon. Oke, Siap. Pak Samsul. Yang terakhir ke Pak Samsul, apa yang kemudian diharapkan Bapak dari tahapan ini? Karena sampai 12 Juli bahkan mungkin juga nanti ada perbaikan dokumen, ya, ada tahapan-tahapan selanjutnya begitu Pak. Khusus tahapan ini berbicara, KPU sendiri mengharapkan seperti apa, Pak? Ya, sebetulnya kalau kita KPU itu ya berharap tahapannya itu berjalan lancar ya. Oke. Tidak ada kendala, artinya karena ini penyelenggaraan tahapan ini di tengah pandemi, terutama yang berkaitan dengan soal resiko keselamatan penyelenggara, pemilih, dan semua pihak yang terlibat di dalam. Itu yang paling penting utama. Karena kalau misalnya ini penerapan protokol COVID ini tidak dipatuhi, maka bisa ada potensi resiko yang bisa Resiko muncul. ada kluster Dan tadi. pasti tahapan Ya. kita akan tertunda. Baik, Pak Tanwir selaku Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Arief Ketua KPU RI sering mengatakan dan menegaskan dua hal, keselamatan dan kesehatan, Iya. baik dari pihak penyelenggara, calon dan juga partisipasi masyarakat. Gimana Saya kira Kak, itu responnya? betul, artinya apalah artinya demokrasi jika kemudian keselamatan penyelenggara, keselamatan pemilih itu menjadi taruhan. Oke. Jadi mutlak di tahapan ini teman-teman melaksanakan tugas harus betul-betul mematuhi standar protokol COVID. Saya kira itu yang lebih utama. Pak, kita tahu angka partisipasi masyarakat Sulawesi Tengah sangat tinggi, 70, Ya, 80 lebih, 82 Ya, lebih. target tahun ini, Pak? Ya, kita berusaha seperti itu. 70. Kalaupun turun 77,7 lah. Dan Bapak-Bapak yakin walaupun kita di tengah pandemi, kita Yakin, akan insya Allah. target itu, Insya Allah. Pak, ya? Yakin. Oke, baik. Terima kasih Pak Tanwir Lamaming, Ketua KPU. Terima kasih Pak Samsul Yegafur, anggota KPU sekaligus Divisi Teknis Penyelenggara. Terima kasih Pak Sutarmin. Siap. Anggota Bawaslu, selamat bekerja. Tentunya kita masih akan banyak menghadirkan karena tahapan masih akan panjang hingga 9 Desember nanti. Pemirsa, inilah yang menjadi akhir dialog kami. Semoga bermanfaat untuk Anda. Kita sudah berbicara tentang tahapan pemilihan dan verifikasi faktual bakal calon perseorangan pada Pilkada 2020. Masih banyak lagi topik-topik terkait penyelenggaraan Pilkada atau vote day yang akan kita selenggarakan bersama di 270 daerah, 1 Provinsi Sulawesi Tengah, 1 Kota Palu, dan 7 kabupaten kota pun juga nanti akan bersaing untuk memilih siapakah yang layak untuk memimpin negeri ini. Saya Julius Efrain pamit, kita akan bergabung bersama TVRI Nasional untuk program kami selanjutnya. Selamat malam, sampai jumpa.